Moon Knight episode pertama menurut gue menjadi film Marvel yang absurd tapi gue suka. Dan biar nggak kehilangan konteks soal ketidakjelasan episode pertama Moon Knight, maka gue sarankan untuk mendengarkan review film yang mengandung spoiler ini sampai tuntas. Opening Moon Knight bisa dibilang nggak terlalu mengesankan elemen action sebagaimana yang muncul di dalam trailer, yang mungkin menjadi ekspektasi bagi penonton bahwa film ini bakalan dibuka dengan sejumlah adegan yang seru atau menegangkan. Meskipun mungkin tidak menggebrak, tapi setidaknya di opening, penonton lebih diajak untuk lebih merasa penasaran soal sejumlah makna di balik adegan misterius yang ditampilkan. Hear everything they say. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Moon Knight sejak lama dicocok logikan dengan Batman dari DC. Meskipun demikian, episode pertama ini bisa dibilang menyajikan sejumlah hal yang berbeda. Ya seperti misalnya aja sisi kesederhanaan seorang Steve yang melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri dan bukanlah hidup dalam kemewahan serta dilayani seperti layaknya sosok tuan besar. Selain berbeda dengan Batman, Moon Knight juga mencoba menghadirkan konsep dewa yang sama sekali berbeda dengan dewa dari Asgard yang cenderung bijaksana dan juga memelihara kehidupan. Pada episode pertama misalnya, karakter sejumlah dewa justru ditampilkan terkesan brutal dan juga tidak peduli dengan kehidupan. Beberapa momen bahkan menggambarkan bahwa Moon Knight gak hanya menghabisi siluman namun juga orang biasa demi mempertahankan artefak kuno. Come on. It's not. My fingers froze. There we go. Just take it. Oh, God. Menjadi vigilante dengan sejumlah sisi brutal menurut gue nggak membuat film ini berjalan monoton. Hal tersebut karena sejumlah elemen konflik kepribadian di dalam sosok Steve dan juga Mark Spector yang bisa dibilang ibarat Eddie Brock dan juga Venom, yaitu ada sisi liar tapi di lain waktu juga memiliki karakter yang ceroboh serta takut menghadapi kenyataan. So konflik pertengkaran ini dalam beberapa momen bisa dibilang cukup menghibur terutama secara dark jokes. Kalau ngomongin cerita pada episode pertama ini bisa dibilang sih biasa aja ya menurut gue, karena dari sisi hambatan, karakter Steve masih fokus ditampilkan memiliki konflik dengan dirinya sendiri dan juga sosok Khonshu yang dianggap menerornya. Di sisi lain untuk karakter yang diduga antagonis menurut gue juga belum menunjukkan sehebat apa sih dari sisi kekuatan supranaturalnya, meski memang ada sedikit gambaran soal karakter ini juga nggak kalah gila kalau dibandingkan dengan Moon Knight, karena kenyataannya guys, dia nggak segan menggunakan kekuatannya untuk merenggut nyawa seorang nenek. Dan kalau ngomongin soal elemen of surprise-nya sendiri sebenarnya menurut gue agak kurang ya, karena sejumlah adegan yang seharusnya menjadi kejutan setidaknya sebagian besar justru sudah muncul di dalam trailer yang dirilis. Nah tapi untungnya unsur seru atau menegangkan dari episode pertama ini justru berada pada ending filmnya. Secara keseluruhan, Moon Knight sebagai karakter komik yang pertama kali diadaptasi ke dalam film series justru menurut gue tampil dalam sejumlah ketidakjelasan, terutama buat kalian yang gak suka ngulik komiknya atau bahkan gak nonton breakdown Moviespedia mengenai karakter Moon Knight beberapa waktu lalu. Pendekatan secara cerita untuk episode pertama yang biasanya mengenalkan asal-usul karakter baru menurut gue sih sebenarnya masih banyak ya yang belum terjawab. Ya seperti misalnya aja mengenai apa sih penyebab Steve yang memiliki banyak kepribadian, lalu soal siapa sosok Arthur Harrow yang menerornya, lalu jangan lupakan juga guys soal sejumlah dewa-dewi dan juga artefak yang menjadi easter egg sekaligus juga misteri. Meskipun demikian menurut gue disinilah kecerdasan dari film-film Marvel, karena mereka mencoba untuk memberikan pendekatan kemasan cerita yang berbeda dalam setiap film seriesnya, dan bahkan menurut gue ini menjadi strategi yang sangat tepat untuk membuat penonton penasaran dan mau mengikuti Moon Knight episode-episode mendatang dan juga untuk menjawab sejumlah misterinya. Dan ya, kalau kalian suka dengan review film seperti ini, maka gue sarankan untuk jangan lupa subscribe Moviespedia sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan review film menarik lainnya. Gue Adi pamit, tetap sehat serta semangat buat kalian, dan peace out.